Yang paling utama bedanya antara konven dengan syariah untuk kaitan dengan asuransi adalah di akadnya. Yang paling utama itu. Akadnya ini, dan dari akad inilah akan berdampak dengan sisi yang lain-lainnya, rentetannya. Pertama, kalau di konven kan sesuai dengan POJK-nya itu kan akadnya jual beli. Antara yang mau berasuransi dengan perusahaan kan akadnya jual beli. Jadi oke, saya beli asuransi ini, maka oke, kalau Anda 100 juta, preminya misalnya 500.000, 1 juta misalnya, oke. Kan clear, jual beli clear. Maksudnya udah clear. Nah, kalau kalau jual beli, kalau dipandang dari syariah nanti kenapa harus kontraknya bukan jual beli? Kalau di syariah itu kontraknya adalah ta'awun atau takaful. Jadi tolong menolong. Jadi saya tidak berkontrak dengan perusahaan asuransinya. Jadi kontraknya adalah ta'awun. Jadi saya mengadakan akad dengan nasabah-nasabah yang lain untuk saling membantu, saling tolong menolong. Gotong royong gitu. Gotong royong. Kontraknya dengan sesama nasabah. Sesama nasabah, sesama peserta. Nah, kepada perusahaan asuransinya, kepada JEMA, sebagai al-mudorib yang ditunjuk untuk mengelola. Tolong saya diurus dong, saya mau bertolong menolong nih sesama yang lain. Tolong saya diurus. Nah itu. Jadi bedanya nih. Nah, apa sih efek dari akad jual beli kalau dalam konteks syariah? Akad jual beli kan ada dampaknya. Karena akad jual beli yang di konven tuh jadi ada 3, ada goror, ada maisirnya, ada ribanya. Nah, gorornya apa? Goror itu apa sih? Goror gini. Kan tadi kontraknya jual beli. Kalau kontrak jual beli kan gini. Saya mau beli handphone nih, harganya 2 juta. Saya kasih uang 2 juta, saya dapat handphone. Clear. Selesai nih. Nah, kontrak asuransi, saya beli nih manfaat asuransi atau JUP uang pertanggungan 100 juta. Saya bayar 500.000. Apakah saya dapat 100 jutanya? Nah, itu goror. Apakah saya pasti dapat 100 jutanya? Belum. Nggak tahu. Misalnya kontraknya berapa? 1 tahun. Apakah dalam setahun saya pasti akan dapat 100 juta? Belum. Artinya goror. Saya sudah membayar 500 juta, tetapi saya belum tentu dapat manfaatnya. Ini gimana apa? Nggak apa-apa. Memang iya. Memang iya. Jadi apakah saya itu goror? Saya sudah bayar 500.000, tapi saya nggak dapat apa-apa. Belum tentu saya dapat yang saya minta. Beda kalau kontrak jual beli barang nih clear. Saya bayar 100.000, nih dapat handphone, clear. Udah, saya ambil uangnya ya, ibu dapat ininya atau bapak dapat ininya. Nah, kalau asuransi dengan kontrak dari sisi syariah ya, dengan kontrak jual beli nggak pas. Karena saya sudah bayar, tetapi saya belum tentu dapat barangnya. Belum tentu. Itu namanya maisir. Goror. Nggak jelas, sesuatunya nggak jelas. Saya sudah bayar tapi belum tentu saya dapat. Nggak boleh gitu. Makanya kontraknya bukan jual beli. Maka tadi kontrak ta'awun. Yang kedua maisir. Maisir gini. Untung-untungan. Kan jadi untungan gitu. Kalau saya meninggal, keluarga saya yang untung dapat 100 juta. Kalau saya nggak meninggal, yang untung adalah perusahaan asuransi. Kontrak jual beli nggak boleh begitu. Nggak boleh ada maisir. Anda dapat, saya dapat, gitu loh. Nggak boleh ada maisirnya. Ilustrasinya itu simpelnya itu. Kalau dana tabaru Pak, tabaru gitu ya. Antara sesama pooling dana tapi sesama insur gitu ya. Atau apa? Ya yang ikut lah, insur ikut di. Persoalannya saya ada teman agamanya Kristen gitu. Tapi dia pakai asuransi syariah. Saya tanya, Anda kenapa gitu? Pak, jadi bisa, saya suka dapat premi balikan. Sama aja. Gimana? Ini kan gini, jadi kalau dalam syariah kan siapapun boleh, karena ini muamalah bukan akidah, bukan soal jadi boleh. Ini kan sebetulnya ketika nanti kontraknya dengan beberapa, ternyata ada surplus underwriting. Biasalah kalau karena di konvensional itu, kalau ada surplus kan semuanya milik perusahaan. Wong itu kontraknya jual beli, tidak punya kewajiban untuk membagi.
Nah, kalau di syariah di kontraknya ada oke. Kalau nanti ternyata ada surplus underwriting dari semua tolong-menolong ini dalam 1 tahun dihitung, ternyata yang diprediksi lebih kecil daripada yang terjadi lebih kecil daripada yang diprediksi. Contoh, asumsinya tahun ini klaimnya misalnya dicadangkan sesuai dengan hitungan ini, sesuai dengan ukuran yang udah dihitung secara aktuaria, oke misalnya 10 miliar, ternyata klaimnya cuma 5 miliar, maka 5 miliar ini dibagi kepada nasabah, kepada masukin ke tabaru lagi supaya tabarunya kuat, dan kepada pengelola al-mudharib. Jadi memang beberapa terjadi juga seperti itu. iya, benar. Artinya nasabah terima itu ya? Iya. Mereka ngerti kemudian premi. Tapi itu kan ya kalau dalam kondisi normal ya, dalam kondisi ini agak berat sekarang. Apalagi kalau banyak klaim tadi. Iya, sekarang kan memang jadi dari 2 tahun 3 tahun ini kan luar biasa. Itu sih Pak. Ya tadi itu jadi yang berkaitan dengan akad tadi itu. Dua itu yang paling utama. Maisir sama Goror. maisir sama Riba. Nah, kalau riba kan biasanya di produk-produk asuransi keuangan kan pakai bunga. Investasinya pakai bunga, pakai ini. Jadi ada tabungan atau semuanya yang tabaru juga kan naruhnya di bank konven. Ada 3 ya Pak. Tadi apa? Horor, maisir, satunya lagi Riba. Yang paling utama nih 3 ini unsur produk. Nah, terus kenapa harus ke syariah, Pak? Ya tadi, kalau saya tagline saya sih gini. Berasuransi sekaligus menolong orang lain. Itu tagline-nya. Tagline-nya itu ya. Jadi bukan karena kalau muslim harus itu enggak ya? Oh enggak, berasuransi gini. Orang kalau di konvensional, misal sama-sama bayar 500.000, kan Anda kontraknya dengan perusahaan. Terjadi apa-apa, Anda dapat keluarganya. Tidak terjadi apa, ini dapat. Tapi kalau ini terjadi apa-apa, keluarga Anda dapat. Tidak terjadi apa-apa, kan orang lain yang terjadi. Anda menolong orang lain. Jadi lebih ke sosialnya. Ya, sosialnya dan nilainya lebih besar. Dengan modal yang sama loh. Dengan uang yang sama, tapi benefitnya lebih. Kan kalau di produk kan ada 3 ya. Ada feature, advantage, and benefit. Nah ini benefitnya kalau di syariah ya yang paling utama menolong orang lain. Nah kalau di Islam kan gini, yang biasa menolong kan orang yang kaya kepada orang yang miskin. Ini kalau dengan berasuransi ada potensi peluang yang miskin pun bisa, yang tidak mampu pun bisa menolong orang yang kaya dengan mekanisme asuransi ini. Yang bayar iuran paling kecil ya. Nah itu pun bisa menolong yang itu. Iya. Tidak hanya yang punya kekayaan lebih yang nolong pada orang di bawah, tapi yang di bawah pun ada peluang untuk menolong yang dia. Nah kayak gini kan enak menjelaskannya, ngerti gitu. Kalau karena pikirannya Islam karena ada anggapan itu syariah sama konven sama aja, bedanya di akad aja gitu. Kalau gini kan jelas secara niatan untuk membantu sesama itu yang berbeda. Berbeda. Siap.